Pak, ini udah nggak ada detak jantung gitu. Pas 30 menit, tahu-tahu kok detaknya ada lagi. Mam mau tanya, dengar-dengar katanya Mam juga seorang vegetarian ya? Iya. Desember adalah satu bulan yang identik dengan akhir dan awal. Akhir dari satu perjalanan, awal dari satu harapan. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita kasih dari seorang mama di mana cintanya itu begitu besar buat anaknya. Bahkan ketika dunia sudah menyatakan tidak ada harapan, mama ini tidak menyerah. Baik, selamat siang buat Mam Fani. Siang. Ya, boleh ceritakan sedikit keseharian bersama dengan anak gimana? Keseharian dengan anak ya paling saya sibuk untuk nganter-nganter dia les. Saya ingin mereka punya prestasi. Iya, untuk selama ini dia menjadi anak yang baik dan diberi kesehatan. Sekarang diberi kesehatan yang baik. Sekarang kegiatan Elena selain sekolah apa aja, Mam? Dia ada gimnastik, ada renang, biola. Sementara itu sih karena sekolah kan padat ya sampai jam 4. Boleh cerita sedikit mengenai perjalanan Mam? Waktu saya melahirkan Elena itu sebetulnya belum bulannya, jadi tinggal sedikit lagi lah 9 bulan. Saya pendarahan. Begitu saya ke rumah sakit, dokter bilang ini anak harus dikeluarkan karena saya udah pendarahan kan. Akhirnya saya masuk ruang operasi itu jam 6 saya masuk ruang operasi jam 5, jam 6.20 anak ini lahir. 6.20 pagi dia lahir. Terus setelah dia lahir kan saya masih di ruang operasi kan. 10:30 saya keluar, nggak lama masuk ke kamar biasa. Jam 10:30 dokter anak datang, dia bilang, "Bu, ini anaknya mau saya rongsen." Saya tanya, "Kenapa, Dok?" Katanya, "Dia minum susu, ini biru semua gitu loh. Jadi dia nggak bisa masuk susu, nggak bisa masuk apa-apa." Posisi bayi berarti di ruang bayi ya? Di ruang bayi. Mama masih di ruang biasa. Ya, ruang biasa. Terus saya bilang ya udah, saya kan nggak punya pikiran negatif apa-apa kan. Maksud saya ya saya mengandung dia semua saya rajin sembahyang gitu. Jadi saya nggak berpikir apa-apa sama dia. Terus jam 1 ya kayaknya. Jam 1 itu si tadi yang datang tuh anaknya. Terus jam 1 itu papanya yang datang, dua-duanya dokter anak. Papanya datang tanya, "Kamu cepat cari NICU," katanya. Ngomong ke saya, NICU? ICU anak. Cari NICU. Ini anak, kalau kamu sudah dapat baru ini anak dibawa. Kalau belum dapat kamu jangan bawa kemana-mana. Oh gitu. Karena kalau udah lepas infus apa semua, ya mungkin kemungkinan lewat gitu anak kalau dibawa kemana-mana gitu kan. Berarti posisi pada saat Mam baru melahirkan dia, baru tahu kondisinya ternyata ada sedikit kelainan gitu. Iya. Jadi terus saya tanya dokter, "Dok, anak saya emang kenapa?" Dia bilang paru-paru tidak berkembang. Dari waktu kehamilan nggak kedeteksi? Enggak, mungkin karena itu lahir duluan itu kali ya. Gitu. Jadi setelah dokter ngomong paru-paru tidak berkembang, terus ini anak umurnya kurang lebih 12 jam. Dari dilahirkan, sejak Enggak, dilahirkan? dari ketahuan di rongsen, mungkin dari dilahirkan kali ya. Terus setelah itu ipar-ipar saya pada cari rumah sakit. Rumah sakit lain maksudnya? Enggak, itu NICU. Karena NICU kan terbatas. Jadi ipar saya ketemulah di Hermina ada, sama di Pluit. Di Pluit 1 hari 20 juta. Di Hermina 1 hari 15 juta. Terus dia telepon ke suami saya. Suami saya ngomong, ini di NICU sekian-sekian. Ya kan? Terus saya bilang, waktu itu saya ada cuma duit sekitar 60 jutaan. Kalau anak saya masuk NICU dia hidup, nggak masalah ya kan, ibaratnya kan.
karena dokter kan udah ngomong 12 jam tuh. Saya pasrah. Saya ngomong sama dokter, dok, saya yakin ada dewa penolong untuk anak saya. Saya pasrahin ke dokter karena saya bisa bayar NICU cuma 1-2 hari doang. Setelah itu kelanjutannya gimana? Saya bisa bayar anak saya nggak bisa keluar dari rumah sakit. Ya sudah, terserah kamu, kata dokter. Akhirnya ya udahlah, saya pasrah. Saya akan bantu dari doa saya sendiri. Setelah dokter kan kayaknya dia juga mungkin nggak menyerah ya. Jadi papa sama anak ini berusaha untuk nyelamatin dia juga. Setelah kejadian itu saya ngomong nyerah kan, nggak sanggup untuk di NICU. Dan dokter kan pulang sore, ipar-ipar saya kan pada datang. Nah datang dia bawa anggur yang dari gereja itu loh. Dia bawa, bilang ke dokter, dok ini masukin ke infus. Udah saya doain, kata ipar saya yang gede kan emang dia itu banget kan Kristen ya. Terus saya nggak berani Bu, saya nggak tanggung jawab. Terus ipar saya, enggak, saya yang tanggung jawab, dia bilang begitu. Jadi dia juga punya Tuhan kan, dia yakin juga ditolong. Ya mungkin dengan anggur itu juga, dengan doa, maksudnya dari, kalau saya kan Dewi Kwan Im ya, saya paling percaya sekali dengan Dewi Kwan Im tuh. Terus malam itu, tunggu flashback dulu, sebelum saya ngomong nyerah ke dokter, anak saya yang besar waktu itu udah 17 tahun, saya suruh dia ke Vihara Twasibio yang di Petak 9. Karena di saat saya hamil Elena, seminggu 3 kali saya sembahyang di situ. Saya suruh tanya ke Mak Kwan Im, coba kamu tanya, ini si Elena kira-kira perlu NICU nggak, perlu dibawa ke NICU nggak? Terus dijawab Mak Kwan Im, tidak, siopo itu tidak ya. Terus habis itu saya suruh tanya sekali lagi, Elena bisa melewatin masa kritis nggak? Dijawab lagi bisa, siopo langsung bisa, nggak pakai 3 kali itu. Setelah itu, nah dari situ saya, keyakinan saya ini semakin semakin besar gitu, bahwa dia bisa melewatinya. Iya, dia bisa melewati masa kritis. Dan pas waktu dokter datang baru saya ngomong itu kan, saya pasrah dok, saya yakin dan percaya dokter bisa menolong dia. Terus malamnya itu kan yang ipar saya kasih anggur, terus itu kan kasihnya malam ya. Kalau kata suami saya, dia sempat berhenti detak jantungnya Elena. itu malam katanya, antara jam 10 jam 11. Karena di sana posisi ada yang nungguin terus ya, Suster, jadi nggak boleh ditinggal emang waktu itu. Jadi suster yang kabarin kalau detak jantungnya sempat Iya kan, berhenti. suami saya di luar sama kokonya kan. Dia bilang, Pak ini udah nggak ada detak jantung gitu, pada masuk semua, udah mau dicopot kan, butuh proses dulu kan itu. Pas 30 menit tahu-tahu kok detaknya ada lagi, panggil lagi lah keluar. Itu udah pasrah, suami saya juga udah pasrah tuh, dia maksudnya nggak terlalu ini itu. Akhirnya dia berdetak lagi tuh jantungnya tuh sampai sekarang. Waktu dinyatakan Elena itu sudah meninggal, Mam tahu nggak? Di saat itu saya nggak tahu karena saya di kamar. Oh, di kamar selama berapa lama? Saya di kamar kurang lebih hampir 2 minggu juga itu. Hampir 2 minggu. Tapi pada saat tahu itu di hari keberapa? Saya dengar kabar itu di hari ketiga, karena mau dari ipar suami nggak ada yang ngabarin ke saya. Sama sekali nggak ada yang Sama ngabarin. sekali nggak ada yang ngasih tahu saya. Jadi saya tahu dari suster. Suster tuh kan, saya berdua tuh di kamar. Nah suster itu ngasih baby ke ibu ini. Dia bilang, Bu maaf ya, nanti kalau sudah selesai tolong diantar babynya ke kamar baby. Saya nggak bisa lama-lama karena ada bayi yang urgent, kata dia begitu. Terus jadi selama 3 hari pertama itu Mam nggak sempat pegang Elena dong? Enggak, Karena dia memang di kamar bayi aja. dia nggak bisa disenggol sedikit dia langsung biru. Oh, di posisi juga sudah diinfus. Di infus, aduh nggak tahu dah itu infusnya sampai banyak segitu. Oke. Ya, kemudian Jadi terus suster bilang, saya nanya, dia bilang ke ibu ini,
ada bayi yang benar-benar nggak bisa ditinggal. Yaitu Elena. Enggak, dia nggak ngomong. Oh, dia nggak ngomong waktu itu. Dia bilang sempat kemarin tuh sempat nggak ada detak jantungnya, udah nggak ada. Terus akhirnya ada lagi gitu. Saya tanya dong, saya kan dengar, siapa sus? Ya anak ibu lah katanya. Oh, nah dari kaget situ, waktu nggak kaget. Waktu Saya itu nggak kaget gimana lagi. perasaannya tuh? Saya merasa itu kayak mujizat yang luar biasa itu. Karena dokter juga kan, saya setiap dokter datang kontrol, saya tanya, dok gimana anak saya? Ya begitulah. Jawabannya sinis dokternya, begitulah gitu. Apa Dia karena- tidak mau memberi saya harapan. Oh gitu. Sampai di minggu ketiga saya nanya, paling nanti 2-3 hari lagi boleh pulang katanya. Aduh, Amitabha, saya bilang, saya suruh anak saya ke tuasi biologi ngomong sama Kuan Im, terima kasih. Berarti itu posisi Elena benar-benar hilang masa kritisnya. Udah lewat masa kritis. Mam waktu tahu, kan dengar dari entah suami atau dari saudara-saudara cerita mengenai proses waktu dia itu dinyatakan sudah nggak ada, kemudian 30 menit kemudian ada, itu gimana prosesnya? Yang saya tahu, jadi di saat detak jantung sudah nggak ada, kan suster pada lapor ke dokter nih, laporan ke dokter ngomong kalau ini udah nggak ada. Jadi dokter mau datang, mau ngeliat bener nggak ini anak udah ada, udah lewat atau enggak gitu kan. Di saat mungkin kan menunggu dokter kan jauh juga kan rumahnya, mungkin di saat menunggu itu, tapi ini untuk yang jantung, pacu jantung belum dicopot. Di saat menunggu itu infus sih udah dicopot ya, cuman yang ini aja yang belum untuk jantung. Belum dicopot. Setelah dokter hampir sampai itu kurang lebih 30 menit dia detaknya itu mulai ada lagi. Mulai gitu. ada pelan-pelan ada dan kemudian normal. Suster kaget, panggil lagi suami saya, Pak, bayinya hidup lagi katanya begitu. Nah, pada saat Elena dinyatakan sudah nggak ada, katanya keluarga udah menyiapkan perlengkapan untuk berduka ya. Iya, jadi ipar-ipar saya udah pada bingung tuh nyari, karena kan peti mati untuk baby kan nggak ada. Jadi pegawainya ipar saya, dia bilang suruh bikin dari kayu kayak triplek gitu loh. Jadi mereka udah bikin tuh. Dan itu sudah jadi, sudah siap barangnya. Hampir jadi. Oh, oke. Dari dikabarin dinyatakan Elena sudah berhenti detak jantungnya, mereka udah bingung semua, dan mau dikubur di mana, terus peti matinya kayak gimana, itu sudah dipersiapin mereka semua. Kan dari pagi dokter udah ngomong tinggal 12 jam. Tapi dokter bisa berkata begitu, yang di atas kan beda. Berkata yang lain. Iya, Tuhan berkata memberikan jawaban yang Mbak terbaik. Cici. Iya. Kalau boleh tahu Elena anak keberapa, Mam? Anak kedua. Oh, berarti Mam 3 anak. 3 anak. Iya. Yang satu pertama Koko, cowok, yang kedua Elena, yang ketiga si Elin yang kecil. Iya. Oke. Berarti Elena sekarang usianya berapa, Mam? 15. 15 tahun Iya. ya. Jadi dari sejak dia dinyatakan sehat kembali, selama 15 tahun usia dia, maksudnya perjalanan dia sampai dengan usia 15 tahun normal semua dijalaninnya. Normal. Nggak ada sakit apa? Tidak ada sakit. Maaf, nggak ada yang kambuh. Cuman dia dulu ada keluhan suka ngap, tapi ngapnya juga kalau dia lagi kondisi lari yang pokoknya yang terlalu banyak lari itu dia ngap. Aktivitas Tapi fisik yang berat mungkin ya. ya kalau yang berat dia nggak kuat. Nah, ini sekarang lagi ikut gimnastik gimana Gimnastik nih? ini dia nggak apa-apa, karena kan dia cuma sebentar. Gerakan kayak salto, loncat kan cuma sebentar berhenti gitu kan. Itu yang dia nggak kuat itu kalau lari, pokoknya lari kayak Lari estafet mungkin kali ya. itu dia nggak kuat. Kuat dia bisa, cuman suka ngap. Tapi ya kanan lagi dia akhir-akhir ini udah jarang sekali. Oh iya. Oke. Nah, Mam mau tanya, dengar-dengar katanya Mam juga seorang vegetarian ya. Iya. Elena
Berarti vegetarian sejak Vegetarian sejak di perut. sejak dari perut Iya. Mam. Berarti Mam vegetarian dari tahun Saya berapa? tahun 97 Tahun 97 ya, sampai dengan sekarang. sampai sekarang. Oke. Di luar sana ada mama-mama atau mungkin orang tua yang sedang bergelut dengan masalah yang serupa, mungkin apa yang mau Mam sampaikan buat mereka di luar sana? Paling saya cuma pesan, di saat kita menghadapi masalah besar atau kecil, kita jangan pernah lupa sama yang di atas, karena yang di atas lah yang menentukan kehidupan kita. Kisah dari Mam Fani pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa satu keajaiban itu tidak selalu datang dari kesembuhan, tapi datangnya itu dari kekuatan seorang mama yang memilih untuk tidak mau menyerah